Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Dahlia Putri, NPMC 1B019006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai obligasi dan evaluasinya. Jadi, obligasi adalah instrumen hutang jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Investor memiliki banyak pilihan jika ingin berinvestasi dengan menggunakan obligasi ini. Berikut diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama. Yang pertama, obligasi treasury. Yang kedua, obligasi perusahaan. Yang ketiga, obligasi munisipal. Dan yang keempat adalah obligasi asing. Yang pertama adalah obligasi treasury, atau kadang-kadang disebut juga dengan obligasi pemerintah, karena obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah federal. Nah, kita sering berasumsi bahwa pemerintah federal pasti melakukan pembayaran. Namun, hal ini tidak menjamin bahwa obligasi ini tidak memiliki kegagalan. Karena apabila obligasi treasury menurun, maka suku bunga naik. Jadi berbanding terbalik, berlaku juga sebaliknya. Jadi, obligasi ini tidak terbebas dari segala resiko. Yang kedua adalah obligasi perusahaan. Sesuai namanya, obligasi ini diterbitkan oleh pihak perusahaan. Obligasi perusahaan ini memiliki resiko kegagalan, yaitu apabila penerbit obligasi memiliki masalah, maka mungkin mereka tidak bisa membayarkan bunga dan pokok pinjaman. Nah, setiap obligasi di perusahaan berbeda memiliki risiko kegagalan yang juga berbeda, tergantung karakteristik dari perusahaan penerbit dan juga jangka waktu peminjaman. Yang ketiga adalah obligasi munisipal atau MUNIS, yaitu obligasi negara bagian atau lokal. Nah, obligasi ini juga memiliki risiko kegagalan, namun memiliki satu keunggulan dibanding obligasi yang lain, yaitu suku bunga dari obligasi munisipal ini lebih rendah daripada perusahaan dengan risiko kegagalan yang sama. Dan yang terakhir adalah obligasi asing. Sesuai namanya juga, obligasi asing ini diterbitkan oleh perusahaan asing atau pemerintah asing. Nah, obligasi asing ini juga menghadapi risiko kegagalan, yaitu apabila obligasi ini dinyatakan dalam mata uang asing. Contohnya saja, apabila Anda ingin membeli obligasi dengan mata uang yen Jepang. Nah, Anda akan mengalami kehilangan uang Anda apabila nilai yen akan jatuh terhadap dolar meskipun perusahaan itu tidak dalam risiko kegagalan. Itulah keempat pihak yang menerbitkan obligasi. Selanjutnya, kita akan beralih ke karakteristik umum dari obligasi. Yang pertama adalah ia memiliki klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Klaim terhadap aset berarti jika perusahaan yang menerbitkan obligasi itu diterpa musibah atau bangkrut, maka pemegang obligasi mendapatkan hak pertama untuk didahulukan ketika terjadi penjualan aset. Sedangkan klaim terhadap pendapatan berarti pemegang obligasi memiliki hak terlebih dahulu daripada dividen pemilik saham umum ataupun saham preference. Yang kedua, obligasi selalu memiliki nilai nominal atau nilai pari. Nilai nominal ini selalu tertera dalam lembar obligasi. Yang ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan adanya kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini bisa dibayar setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Karakteristik yang keempat adalah bahwa obligasi memiliki masa jatuh tempo dengan masa jatuh tempo minimal 5 tahun. Ada juga obligasi dengan masa jatuh temponya itu 10 tahun, 15 tahun, bahkan 30 tahun. Karakteristik kelima, bahwa obligasi memiliki indentur, yakni kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Pihak yang menjadi wakil pemegang obligasi disebut wali amanat. Kontrak itu berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi, termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Selanjutnya, obligasi selalu memiliki current yield atau tingkat penghasilan saat ini, yakni rasio pembayaran bunga tahunan atau kupon terhadap harga obligasi.
Selanjutnya juga obligasi selalu memiliki peringkat obligasi, misalnya AAA, AA+, AA-, BBB+, dan sebagainya. Peringkat ini mencerminkan resiko yang terkandung dari obligasi tersebut. Peringkat AAA merupakan peringkat yang tertinggi, dan selanjutnya menunjukkan peringkat yang semakin rendah. Semakin tinggi peringkat obligasi, biasanya semakin rendah tingkat bunga yang ditawarkan. Demikian pula sebaliknya. Nah, dengan mengetahui karakteristik dari obligasi ini, maka investor dapat mengetahui seberapa besar yang akan mereka terima dari hasil investasi tersebut. Lalu, investor juga bisa memilih investasi apa atau obligasi apa yang sesuai dengan karakter perusahaannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian obligasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu bond valuation. Bond valuation adalah sebuah penilaian obligasi merupakan teknik untuk menentukan nilai wajar teoritis dari obligasi tertentu. Penilaian obligasi termasuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga obligasi di masa depan, juga dikenal sebagai arus kasnya. Dan nilai obligasi pada saat jatuh tempo dikenal dengan nilai nominal atau nilai pari. Karena nilai nominal obligasi dan pembayaran bunga ditetapkan, investor menggunakan penilaian obligasi ini untuk menentukan tingkat pengembalian yang diperlukan agar investasi obligasi bernilai. Jadi, bond valuation adalah cara untuk menentukan nilai wajar teoritis atau nilai pari dari obligasi tertentu. Ini melibatkan perhitungan nilai sekarang dari pembayaran kupon obligasi yang diharapkan di masa depan atau arus kas dan nilai obligasi saat jatuh tempo atau nilai nominal. Saat nilai nominal obligasi dan pembayaran bunga ditetapkan, penilaian obligasi membantu investor mengetahui tingkat pengembalian yang akan membuat investasi obligasi sebanding dengan biayanya. Nilai wajar teoritis suatu obligasi dihitung dengan mendiskontokan nilai sekarang pembayaran kuponnya dengan tingkat diskonto yang sesuai. Tingkat diskonto yang digunakan adalah yield to maturity, yaitu tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor jika menginvestasikan kembali setiap pembayaran kupon dari obligasi dengan tingkat bunga tetap hingga obligasi jatuh tempo. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan mengenai hasil obligasi. Ketika kamu membeli obligasi, jumlah uang dalam bunga yang dibayarkan kepadamu adalah persentase dari harga penerbitan obligasi. Jumlah uang itu tidak pernah berubah. Ketika obligasi diperdagangkan, nilai pasarnya bisa berubah. Ketika nilai pasar mereka berubah, maka jumlah uang yang dibayarkan kepadamu sekarang mewakili persentase yang berbeda dari harga pasar. Inilah yang disebut dengan yield obligasi atau hasil obligasi. Bagian terakhir yang akan saya jelaskan pada bab ini yaitu mengenai berbagai resiko dan pemeringkatan obligasi. Pemeringkatan obligasi merupakan indikator dari resiko gagal bayarnya. Peringkat memiliki pengaruh langsung yang dapat diukur pada tingkat bunga obligasi dan biaya utang perusahaan. Lalu, sebagian besar obligasi dibeli oleh investor institusional dan bukan individual. Kebanyakan institusi dibatasi hanya boleh membeli efek yang layak investasi. Jadi, jika obligasi suatu perusahaan jatuh, perusahaan tersebut akan sulit menjual obligasi baru karena banyak calon pembelinya tidak diperkenankan untuk membeli obligasi tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai bab obligasi dan juga evaluasinya dari saya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.